Baiklah, shalom untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan memberikan pemahaman saya atau pemahaman secara biblikal tentang pertanyaan-pertanyaan seputar iman Kristen. Dan sehubungan dengan itu, ada pertanyaan yang dilontarkan kepada saya dengan berdasarkan ayat 39 dari Matius pasalnya yang ke-26. Nah, di situ membicarakan tentang Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dan junto ayat 39 Matius pasalnya yang ke-26 ini, pertanyaannya seperti ini. Kenapa Yesus itu berdoa? Jika benar dia Allah, kenapa dia harus berdoa? Atau dia berdoa kepada siapa? Nah, saudara, saya mau katakan kepada kita semua bahwa dari warna pertanyaan ini, saya bisa mengambil satu kesimpulan bahwa saudara belum mengerti tentang doktrin hypostatic union atau Duinatur Kristus dan juga doktrin Tritunggal. Nah, saudara, berkenaan dengan ayat dasar tadi, yaitu Matius pasalnya yang ke-26 ayatnya yang ke-39, di situ mau membicarakan tentang malam di mana Yesus akan ditangkap. Nah, pada saat itu Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani. Nah, ketika Yesus pergi berdoa di Taman Getsemani, lalu di ayatnya yang ke-39 di situ mengatakan bahwa lalu Yesus maju sedikit, lalu Yesus berlutut dan berdoa. Yesus berdoa kepada siapa? Kepada Bapaknya. Sebab apa? Dia adalah anak tunggal Bapa. Satu-satunya anak tunggal dari Bapa itu, Allah Bapa. Nah, lalu pertanyaannya, jika Yesus Allah, kenapa dia harus berdoa? Saudara, perlu saya tegaskan kepada saudara bahwa Yesus, kita harus ingat bahwa dia selain Allah, dia pun adalah manusia 100%. Dia apa yang manusia rasakan, dia pun merasakan itu. Itulah sebabnya Yesus itu mengatakan, aku haus. Dia pun bisa mengalami yang namanya lapar. Nah, semestinya manusia dalam kebutuhan-kebutuhan jasmani, tentunya bukan kebutuhan biologis, bukan. Nah, kebutuhan jasmani yang lain, dia pun mengalami itu. Nah, saudara, jadi kita perlu ingat bahwa Yesus, dia selain Allah, dia pun adalah manusia. Dia Allah 100% dan dia manusia 100%. Di dalam Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang kelima sampai dengan ayatnya yang ke-11, di situ berkata tentang bagaimana Duinatur Kristus itu. Dia yang tadinya Allah, dia yang tadinya setara dengan Bapa, namun dia tidak menganggap kesetaraan itu, melainkan dia mengosongkan diri. Lalu ketika kita melihat kata mengosongkan itu, bukan mau bermaksud bahwa Yesus mengosongkan diri dari kealahannya, berarti dia bukan Allah. Tidak, no, tidak demikian. Nanti saya akan bahas di video berikutnya tentang Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 dan 7. Ini saya hanya sekedar menyinggung untuk mau mengatakan bahwa Yesus selain dia Allah 100%, dia juga adalah manusia 100%. Lalu di ayat yang ke-7, Filipi pasal 2 ayat yang ke-7, di situ dia masuk ke dalam daging. Kata yang dipakai di situ dalam bahasa Yunani yaitu ensarke. Dia mengambil daging sebagai klimaks, sebagai puncak dari pengosongan itu. Jadi pengosongan di situ, pengosongan dari kealahannya bukan secara
literal dia begitu mengosongkan kealahannya. Namun pengosongan di situ dia menggunakan partisip dalam bahasa Yunani, artinya dua pekerjaan yang dikerjakan secara bersama-sama. Jadi di situ ada dua pekerjaan. Dia mengosongkan lalu mengambil. Ekenosen lalu lambano. Artinya bahwa puncak dari ekenosen adalah menambahkan natur. Artinya bahwa Yesus tidak menanggalkan natur kealahannya, namun dia menambahkan natur kemanusiaan di dalam diri dia. Dia menambahkan, dia mengenakan. Artinya bahwa ketika Yesus mengenakan atau menambahkan natur baru, maka logiknya adalah natur lama atau natur kealahannya tidak dikesampingkan atau tidak ditanggalkan, namun konstan dalam kealahannya dan pada saat itu dalam kemanusiaannya juga. Thank you, kiranya bermanfaat untuk kita semua.